Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Setelah menyelesaikan pembelajaran tentang sistem organisasi kehidupan, teman-teman semua selanjutnya akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Indonesia sendiri memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tentunya kita semua harus bisa menjaga lingkungan demi kelestarian alam ini. Nanti teman-teman semua akan menemukan berbagai istilah seperti habitat, populasi, ekosistem, biotik, abiotik, dan masih banyak lagi. Mari kita pahami bersama-sama ya. Nantinya setelah teman-teman mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan akan lebih bisa menjaga dan mencintai lingkungan di sekitar kita. Yuk, simak video berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa'anzalna bil ma'a fa'akhrajna bi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatu bi idzni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi dan perintah agar manusia menjadi umat yang berbuat kebaikan-kebaikan, bukan malah sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab umat yang berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan alam semesta yang mengembuskan angin, menggiring awan, dan menurunkan hujan di berbagai tempat yang dikehendakinya. Dengan air hujan tersebutlah, maka tanah yang tandus akan menjadi subur dan menghasilkan berbagai jenis tanaman yang memanfaatkan bagi kehidupan.
Dengan turunnya air hujan, menghembusnya angin, dan tumbuhnya tanaman akan menjadikan ekosistem lingkungan yang jauh lebih baik. Maka dari itu, hendaknya manusia bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada manusia yang tak terhingga tersebut. Dan orang-orang yang bersyukur akan menyadari atas tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut. Nah, salah satu cara untuk mensyukuri atas nikmat Allah yaitu dengan cara melestarikan dan mencintai lingkungan di sekitar kita. Maka dari itu, kita pelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, supaya kita bisa menjaga dan melestarikan alam di sekitar kita. Yuk, mari teman-teman kita simak video berikut ini. Apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah satu kesatuan antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah, maupun di perairan. Di dalam lingkungan, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lainnya dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pada intinya, lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Ingat, komponen biotik terdiri atas makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik terdiri dari komponen tak hidup atau benda mati. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan berupa makhluk hidup itu sendiri ataupun benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang sangat rumit dan kompleks banget. Makhluk hidup yang saling berhubungan di alam biasanya disebut dengan ekosistem. Nah, teman-teman pasti tak asing dengan istilah ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam. Nah, dari sini teman-teman saja sudah menemukan istilah lingkungan, biotik, abiotik, dan ekosistem. Oke, kita lanjut ya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman lihat habitat yang ada di lautan. Muncul lagi habitat. Coba tahan dulu, apa sih habitat itu? Habitat adalah suatu tempat di mana organisme tinggal. Yuk, supaya lebih paham, kita cermati habitat di lautan. Coba teman-teman sebutkan komponen-komponen biotik yang ada di lautan. Betul sekali, ada ikan, penyu, kuda laut, bintang laut, anemon laut, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, sekarang coba teman-teman sebutkan komponen abiotiknya. Betul, ada air, pasir, batu karang, dan juga oksigen. Itu tadi adalah komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di lautan. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan bahas komponen biotik dan komponen abiotik secara jelas ya. Yang pertama, kita bahas komponen biotik dulu. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia,
hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri dan dekomposer. Nah, berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik dibedakan menjadi 3, yakni produsen yang memiliki sifat autotrof, konsumen yang memiliki sifat heterotrof, dan pengurai atau sering disebut dengan dekomposer. Nah, produsen sendiri atau organisme autotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri, seperti tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis. Selanjutnya yaitu konsumen. Konsumen atau organisme heterotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, pada tingkat konsumen ini bergantung pada organisme lainnya sebagai sumber makanan, seperti hewan yang termasuk konsumen atau heterotrof. Begitu pula dengan manusia. Manusia juga termasuk heterotrof atau konsumen. Terdapat 3 jenis-jenis konsumen berdasarkan dari sumber makanan yang dikonsumsinya. Antara lain yaitu yang pertama, karnivora. Karnivora yaitu organisme yang sumber makanannya adalah daging. Yang kedua adalah herbivora. Herbivora yaitu organisme yang sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan. Yang ketiga adalah omnivora. Omnivora yaitu organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan atau daging organisme lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati. Pengurai sendiri menghasilkan mineral dan unsur hara tanah yang berguna banget bagi tumbuhan atau produsen. Tentunya dengan adanya dekomposer atau pengurai ini membuat keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai komponen biotik. Sekarang kita lanjut pembahasannya mengenai komponen abiotik ya. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada di sebuah ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Yang termasuk dalam komponen abiotik atau komponen tidak hidup adalah air, udara, tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, iklim, dan masih banyak lagi. Berikut itu adalah pembahasan untuk memulai bagaimana dasar-dasar interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga bermanfaat.